Bayangin kamu berdiri di tengah padang pasir merah, sepi, sunyi, nggak ada suara selain detak jantungmu sendiri dan desiran angin tipis yang nyaris nggak terdengar. Itulah Mars, planet merah yang selama ribuan tahun cuman jadi titik mungil di langit malam, tapi sekarang berubah jadi pusat perhatian dunia sains, teknologi, dan impian manusia paling gila. Pindah ke planet lain. Mars itu bukan cuma planet keempat dari matahari, tapi simbol dari mimpi kita buat menaklukkan luar angkasa. Buat tahu apakah hidup cuma bisa bertahan di bumi, atau sebenarnya ada peluang lain di luar sana. Dulu, manusia cuma bisa menatapnya dari kejauhan, menyebutnya dewa perang, mengaitkannya dengan pertanda buruk, sampai akhirnya Galileo Galilei melihat Mars lewat teleskop di tahun 1609. Dan sejak itu, semuanya berubah. Penemuan demi penemuan mulai terkuak, mulai dari rotasi harian yang mirip dengan bumi, musim-musim yang berganti, dan kutub es yang menandakan kemungkinan adanya air. Semua itu bikin para ilmuwan makin tergila-gila. Tahun demi tahun, rasa penasaran manusia tumbuh, dan akhirnya kita mulai ngirim misi tanpa awak ke sana. Ada Mariner 4 yang pertama kali mengirimkan foto permukaan Mars pada 1965. Gambar hitam putih yang kasar, tapi bikin dunia tercengang. Lalu datang Viking 1 dan 2 pada tahun 70-an yang berhasil mendarat dan mulai mengumpulkan data langsung dari tanah Mars. Tapi bukan cuma sampai di situ. Tahun 2000-an jadi era emas penjelajahan robotik. Ketika robot-robot seperti Spirit dan Opportunity berhasil mengarungi permukaan Mars, berjalan ribuan kilometer, melintasi kawah, pasir, dan batu-batu tajam, sambil mengirimkan ribuan foto dan data. Mereka bukan cuma alat mekanik, tapi dianggap pahlawan oleh banyak orang, bahkan ketika akhirnya terdiam, dunia berduka seolah kehilangan teman lama. Curiosity lalu datang dengan teknologi yang lebih canggih, diluncurkan pada 2011, dan sampai sekarang masih aktif mengeksplorasi Mars, mengendus jejak kehidupan mikroba kuno, menganalisis batuan, bahkan mengambil selfie di kawah Gale. Dan sekarang, Perseverance, robot terbaru yang mendarat di tahun 2021, punya misi lebih ambisius lagi, mencari fosil mikroba, mengumpulkan sampel tanah untuk dibawa pulang ke bumi, dan bahkan membawa helikopter kecil bernama Ingenuity, yang sukses terbang di atmosfer super tipis Mars. Itu adalah penerbangan pertama manusia di planet lain. Tapi Mars bukan tempat yang ramah. Temperatur di sana bisa turun sampai -100 derajat Celcius. Atmosfernya cuma 1% dari bumi, dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Belum lagi badai debu yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan menutupi seluruh planet, membuat energi matahari sulit masuk dan semua sistem bisa mati. Namun justru karena kondisi ekstrem itulah manusia makin penasaran dan tertantang. Mars seolah memanggil, menawarkan peluang dan misteri yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Di antara semua planet di tata surya, Mars yang paling mirip bumi, dan itu cukup buat membuat kita nekat. Sekarang, badan antariksa di seluruh dunia berlomba-lomba bikin misi ke Mars. NASA dengan Mars Sample Return Mission, ESA, Badan Antariksa Eropa, dengan ExoMars, China dengan Tianwen-1, dan India dengan Mangalyaan, semuanya mencoba menjawab pertanyaan besar, apakah kita bisa hidup di sana? Elon Musk, lewat perusahaan SpaceX-nya, bahkan punya rencana yang lebih gila lagi. Mengirim manusia ke Mars, membangun koloni permanen, dan menjadikan Mars sebagai rumah kedua. Visi dia bukan sekadar menginjakkan kaki di sana, tapi membangun kota mandiri, lengkap dengan sumber air dari es bawah tanah, makanan hasil pertanian di kubah kaca, dan energi dari panel surya. Musk percaya bahwa satu-satunya cara menyelamatkan umat manusia dari kepunahan massal, entah karena perang nuklir, pandemi, atau perubahan iklim, adalah dengan menjadi spesies multiplanet, dan Mars adalah langkah pertama. Tapi tentu aja, jalan ke sana nggak mudah. Biayanya miliaran dolar,
Teknologinya masih dalam tahap pengembangan, dan tantangan biologis seperti radiasi kosmik, kehilangan massa otot, sampai kesehatan mental di lingkungan terisolasi jadi hal serius yang harus diatasi. Di balik semua tantangan itu, Mars tetap punya pesona yang aneh. Saat kamu lihat foto-foto dari sana, langit yang oranye kemerahan, gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons, lembah raksasa Valles Marineris, sampai kawah Jezero yang dulunya danau kuno, semuanya seolah bercerita tentang masa lalu yang jauh, tentang planet yang mungkin pernah punya air mengalir, atmosfer lebih tebal, dan bahkan kehidupan mikroba. Bukti adanya sungai purba, delta, dan mineral yang cuma bisa terbentuk dengan air memperkuat dugaan bahwa Mars dulu nggak selalu kering dan tandus. Mungkin di masa berjuta tahun lalu, Mars punya laut dan langit biru seperti bumi, sampai kemudian kehilangan medan magnetnya, atmosfernya menghilang, airnya menguap, dan planet itu membeku menjadi padang tandus seperti sekarang. Tapi jejak-jejak itu tetap tersimpan di tanahnya, menunggu untuk dibaca dan diungkap oleh manusia.